Halo guys, jumpa lagi di Discovery HV. Film yang saya sajikan kali ini berjudul Dance with Wolves. Film berdurasi hampir 4 jam. Garapan bintang Kevin Costner ini mendapatkan 7 penghargaan Academy Awards tahun 1991 dan menjadi film terbaik di tahun 90. Pada tahun 1863, saat pertempuran Saint David, seorang perwira pasukan utara, Letnan John G. Dunbar, terluka cukup parah. Dokter militer lapangan yang gak mau ambil pusing bermaksud untuk memotong kakinya yang terluka. Tapi John lebih memilih mati tertembak dalam perang daripada kakinya dipotong. John menuju garis depan pertempuran, mengambil kuda terbaik dan mondar-mandir di depan musuh pasukan selatan. Pasukan musuh yang melihat John berusaha menembaknya, tapi untungnya pada meleset. Jenderal pasukan utara yang melihat peluang kelengahan pasukan selatan yang sedang terpaku pada aksi John memerintahkan untuk menyerang dan berhasil merebut wilayah pasukan selatan. John yang dianggap pahlawan dianugerahi hadiah perawatan terbaik bagi kakinya, sisko kuda yang dia pakai sebelumnya, dan keistimewaan untuk bebas memilih pos penugasan. Setelah pulih, John melapor ke Mayor Van Bork di Fort Hays, Kansas. Mayor menanyakan mengapa seorang pahlawan perang ditugaskan ke perbatasan wilayah Indian. John mengatakan bahwa ini adalah pilihannya dan dia beralasan ingin melihat perbatasan sebelum dinyatakan hilang. Mayor memberikan surat tugas dan meminta untuk melapor ke Kapten Cargill di Fort Sedgwick, dan John akan pergi bersama Timmons, seorang portir yang akan mengirimkan logistik di Fort Sedgwick. Tanpa sepengetahuan John, ternyata si Mayor dalam keadaan sakit mental yang dimana dia sering mengeluarkan surat tugas tanpa adanya catatan resmi. Ketika John ikut numpang Timmons, terdengar suara tembakan yang dimana si Mayor bunuh diri. Perjalanan John dimulai melewati padang rumput yang nampak tanpa tepi. John selalu melakukan catatan di buku jurnal mengenai hal yang ia lalui. Dalam perjalanan, John menyadari bahwa Timmons merupakan orang yang rada-rada kurang. Di tengah perjalanan, mereka mendapati rongsokan kereta kuda pengangkut dan tulang belulang manusia yang nampaknya korban serangan suku Indian liar. Sementara itu, di Fort Sedgwick, Kapten Cargill mengalami pembangkangan dari para prajurit yang bertugas dengannya. Mereka frustasi karena merasa ditelantarkan dengan tanpa pengiriman bahan kebutuhan dari Fort Hays. Cargill yang menyerah dengan keadaan membebas tugaskan seluruh pasukan yang berdinas di Fort Sedgwick. Sehingga saat John sampai di Fort Sedgwick, dia tidak menemukan siapapun. John yang memutuskan untuk tetap tinggal meminta Timmons untuk membantunya bongkar muatan. Setelah selesai, John memberikan sebagian makanan kalian sebagai bekal dan ucapan terima kasih untuk Timmons. Timmons pun pamit pergi dan berjanji akan menyampaikan laporan ke Fort Hays tentang keadaan Fort Sedgwick. Sepeninggal Timmons, esoknya John mulai bekerja beres-beres pos. Saat akan mengambil air, John terkaget menemukan banyak bangkai rusa di dalam kolam oase. John merasa heran dengan keadaan bangkai rusa yang mati karena ditembak. Apakah para rusa itu dibunuh untuk kesenangan atau ada tindakan boikot? Tanpa banyak pikir, John menyingkirkan semua bangkai dari kolam yang merupakan satu-satunya sumber air terdekat. Di lain tempat, Timmons yang sedang memasak diintai oleh beberapa pejuang suku Pawnee. Suku Pawnee yang terkenal garang dalam menjaga wilayah, menyerang dan membunuh Timmons. Balik lagi ke John yang lanjut dengan kesibukannya, dia menyadari ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Dan itu adalah seekor serigala yang kurus kesepian. John urung menembaknya karena merasa dia nggak mengganggu. Sebulan, 2 bulan telah berlalu. John merasa tidak ada perkembangan keadaan mengenai Kapten Cargill dan kabar dari Fort Hays. Kematian Timmons dan Van Bork membuat Fort Hays tidak mengetahui kelanjutan penugasan John, sehingga tidak ada bala bantuan yang datang menyusul John. Setelah urusan beres-beres selesai, John menyibukkan diri dengan berpatroli di padang rumput dengan Sisko dan tetap membuat catatan di buku jurnalnya. Si serigala kurus selalu datang dengan rasa penasaran mengamati John. John memberikan nama tusuk kepadanya karena 2 kaki depannya seperti memakai kaos kaki putih. Suatu ketika, saat John pulang mandi dari kolam, dia mendapati ada seorang Indian mendatangi ke pos. Awalnya, John gak ingin berhadapan karena dia gak membawa senjata. Tapi saat dia melihat Sisko akan diambil, John nekat keluar menghardik si Indian. Si Indian lari ketakutan ketika melihat John keluar dengan telanjang. John yang menyadari bahwa kemungkinan akan datang Indian lain, memutuskan mengubur sisa persediaan senapan dan amunisi di atas bukit untuk menghindari penjarahan. Sebagai pengingat, John menandainya dengan sepotong tulang. John juga menyembunyikan persediaan lebih sembako di lubang gua bekas tempat tinggal para tentara sebelumnya. John mempersiapkan pertahanan dan membuatnya seolah-olah dia tidak sendirian di pos. Sementara itu, si Indian yang ternyata seorang pejabat dukun di suku Sioux pulang dalam keadaan lebih sering menyendiri daripada biasanya. Si kepala suku, Tanbers, menegurnya. Mengapa sekarang dia lebih mendiam? Si dukun Indian yang bernama Kickingbird mengungkapkan bahwa dia baru saja bertemu dengan seorang pemukim kulit putih tak jauh dari perkemahan suku.
Mereka pun segera mengadakan rapat dewan. Kickingbird mengungkapkan bahwa ada seorang kulit putih tinggal sendirian di dekat perkemahan mereka. Dia menganggap John sebagai orang hebat karena dia berani tinggal sendirian di wilayah terpencil. Dia menyarankan untuk bertemu dan menanyakan tentang maksud kehadirannya dan kemungkinan akan kedatangan orang kulit putih lain di daerah mereka. Wine in his hair menganggap semua orang kulit putih sama saja. Mereka adalah orang lemah, pemburu dan penunggang kuda yang buruk. Mereka juga lemah terhadap musim dingin daripada orang Indian. Jadi dia menyarankan lebih baik diusir saja atau mungkin dibunuh. Hal ini dibantah oleh Stone Cold bahwa mereka jangan sembrono. Membunuh satu orang kulit putih bisa mengundang banyak kawanan lainnya untuk membalas. Ten Bears belum bisa memutuskan dan meminta semua menahan diri dulu. Adapun ada 3 orang anak Indian yang mencuri dengar ingin menunjukkan bahwa mereka hebat. Mereka ingin mencuri Sisko kuda John. John yang tidur terbangun oleh suara ringkik Sisko berlari keluar rumah. Sisko yang dibawa lari ternyata bukan kuda sembarangan. Dia berontak sehingga menyebabkan salah seorang anak terjatuh dari kudanya. Keesokan harinya, John tersadar dari pingsan dan Sisko sudah ada kembali di dekatnya. Di lain hari, 6 orang Indian dewasa yang dipimpin oleh Wine in his hair datang mencoba kembali mencuri Sisko. Wine in his hair menantang dan menyatakan tidak takut dengan John. Tapi lagi-lagi, Sisko berontak dan kabur dari para penculik. Benar-benar kuda yang setia. Saat pulang, mereka mendapatkan kabar tentang kepulangan pasukan mereka dari pertempuran dengan suku Poni. Banyak pasukan yang terluka dan mati. Salah satunya adalah sahabat baik dari Wine in his hair. Si istri nampak menangis histeris dan mencoba ditenangkannya. Kembali ke pos, John yang merasa nggak memiliki kepastian berinisiatif untuk mencari perkemahan suku Indian yang mendatanginya. Saat di perjalanan, dia menemukan seorang wanita bersimbah darah di bawah pohon. John terkesima, bagaimana ada seorang wanita kulit putih berpenampilan Indian. Si wanita yang kaget mencoba kabur dari John, tapi dia keburu pingsan karena banyaknya darah yang keluar. John membawanya ikut menuju perkemahan suku, tapi para Indian yang melihatnya malah mengusirnya. Malamnya, mereka mengadakan rapat kembali. Ten Bears memutuskan untuk mengutus Kickingbird dan Wine in his hair mendatangi John. John merasa senang dengan kedatangan utusan dari Indian. Tapi pertemuan pertama hanya mendapatkan kata perkenalan tatangka atau bison dalam bahasa Lakota Sioux. Selain itu, John mendapatkan kesan pertama tentang penampilan para tamunya. Di kunjungan berikutnya, John menyuguhkan kopi dan gula yang merupakan hal baru bagi para tamunya. Diplomasi kopi dan gula cukup mendapatkan kesan yang baik. John juga bermurah hati memberikan oleh-oleh kopi dan gula beserta cangkirnya. Kickingbird merasa frustasi dengan kendala komunikasi bahasa. Dia mendekati si wanita yang bernama Stan with a Fish untuk menjadi penerjemah baginya. Tapi Stan with a Fish takut dengan John karena mengira John akan mengambilnya dan mengembalikannya ke warga kulit putih. Kickingbird mendesak bahwa ini adalah untuk kepentingan bersama dan dia berjanji akan selalu menjaganya. Tapi Stan with a Fish tetap menolak dan kabur menyendiri. Dalam lamunannya, dia terbayang masa kecilnya saat masih bersama keluarga aslinya. Nama aslinya adalah Christine Gunter. Waktu kecil, Christine melarikan diri sendirian saat keluarganya dibantai oleh suku Poni. Christine kecil ditemukan dan diangkat sebagai anak oleh Kickingbird. Kembali ke John yang mulai berusaha mendekati Tusok dengan cara memberikan makan langsung dari tangan. Tapi Tusok masih menjaga jarak aman dengan John. Tiba-tiba, Kickingbird datang lagi membawa hadiah balasan selembar besar kulit bison dan undangan untuk datang ke perkemahan. John merasakan niat yang baik dari timbal balik yang diterimanya dan menerima undangan tersebut. Kedatangan John disambut oleh banyak anggota suku dan dijamu langsung oleh Kickingbird. Dan juga, Christine akhirnya bersedia ikut menemani sebagai penerjemah. Dengan agak kesulitan, Christine menerjemahkan bahasa Inggris ke John. Kickingbird ingin langsung menanyakan hal yang dia rasa paling penting, yaitu tentang kedatangan para kulit putih. Tapi John keburu menanyakan nama mereka, dan Kickingbird menyadari bahwa itu adalah hal yang penting. Komunikasi mereka berkembang pesat dengan adanya Christine, tapi John tetap menahan bicara banyak mengenai penugasannya di pos. Suatu malam, John terbangun oleh getaran derap suara kaki yang berat. Saat John amati, dia melihat kumpulan bison datang melewati posnya. Senang dengan kedatangan para bison, John bergegas menuju ke perkemahan suku Sioux. Tapi John yang datang mendapat sambutan awal yang tidak baik karena dianggap mengganggu upacara tarian mengundang bison. Kesalahpahaman segera teratasi setelah John mengucapkan tatangka, yang mereka akhirnya mengerti bahwa John datang mengabarkan akan kehadiran para bison. Esoknya, para Indian dengan segera berkemas dan melakukan perjalanan pindah mengikuti jalur yang dilewati para bison. John juga menyertai dengan atribut lengkapnya. Dalam semalam, John yang awalnya dianggap seorang yang dicurigai, sekarang dia mendapatkan banyak ucapan hormat dari para Indian.
Tim Indian yang telah berangkat sebelumnya kembali memberikan kabar yang kurang mengenakan. Di sebuah lembah, mereka menemukan banyak bangkai bison yang ditelantarkan dengan hanya diambil lidah dan kulitnya saja. John merasa prihatin dengan keadaan ini. Dilihatnya dari bekas jejak kereta kuda, siapa lagi pelakunya jika bukan para orang kulit putih. Rombongan si Kusyok terus melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya mereka berhenti di sebuah lembah untuk istirahat. Kickingbird dan kelompok pengintai memanggil John yang baru mau mendekati Christine. Mereka menuju ke puncak bukit untuk mengintai. Terlihat hamparan padang rumput yang penuh dengan ribuan bison sedang istirahat merumput. Malamnya, suku Syok melakukan upacara tarian kemenangan atas terbunuhnya pemburu kulit putih yang telah membantai para bison sebelumnya. John merasa gamang dengan posisi dia yang juga sebagai orang kulit putih. Tetapi dia meyakinkan dirinya bahwa yang mereka bunuh adalah orang jahat. Orang yang berburu tanpa izin di wilayah Indian dan hanya untuk keuntungan saja tanpa mempedulikan bangkai yang mereka tinggalkan. Berbeda dengan para Indian, mereka berburu karena kebutuhan dan tidak menyia-nyiakan hasil buruannya. Esoknya, para pria suku Indian dan John berangkat menuju ke medan perburuan. 3 anak yang di awal mau mencoba mencuri Cisco diusir pulang karena mereka masih dianggap belum cukup umur untuk ikut. Mereka memulai perburuan dengan cara formasi mengepung dan mengejar para bison. Saat perburuan selesai, maka para wanita, anak-anak, dan orang tua ikut menyerbu untuk mengumpulkan hasil buruan. Malamnya pesta daging kurban diadakan. John mulai akrab dengan Wayne in his hair yang awalnya tidak suka dengannya. John bermaksud meminjamkan baju seragamnya yang telah menarik minat Wayne in his hair, tapi ternyata disalahartikan sebagai pertukaran dan Wayne in his hair memberikan kalung tanda pejuang Sioux. Dengan 3 hari perburuan, mereka pun pulang setelah merasa cukup berlebih dengan hasil yang didapat. John juga kembali tinggal di pos. Baru kali ini John merasakan kesepian. Walau sebelumnya dia sudah terbiasa sendirian di pos. Rasa sepinya sedikit terobati dengan kehadiran Tusok yang memberikan hadiah selamat datang dengan seekor burung pegar. John mencurahkan bahwa dirinya semakin tertarik dengan kehidupan dan kearifan yang ada pada suku Syok. Mereka jauh dari anggapan warga kulit putih sebagai pencuri atau perampok liar yang mengganggu. Akhirnya John memutuskan untuk mengunjungi mereka lagi. Tapi saat akan berangkat, dia diikuti Tusok dan seperti ditahan kepergiannya. John yang gak ingin Tusok ikut, mencoba mengusirnya dan terjadilah pergumulan. Ternyata rombongan Kickingbird juga datang untuk menjemput John. Semenjak kejadian itu, John resmi mendapatkan sebutan nama Indianya, Dance with Wolves. Musim gugur datang, dan John mulai dianggap sebagai bagian dari suku. Dia lebih sering menghabiskan waktunya di tengah-tengah suku daripada di pos dan dibuatkan tenda singgah yang ditempatinya. Kickingbird masih berusaha mencari tahu kemungkinan kedatangan para kulit putih di wilayah suku Syok. Tapi John juga masih menghindari untuk menjawabnya dengan pasti. Karena John masih belum tega membuka kenyataan bahwa para kulit putih akan datang dengan berbondong-bondong. Sementara itu, perang terhadap suku Poni akan segera terjadi. John yang merasa sudah menjadi bagian menawarkan diri untuk ikut serta. John menyadari bahwa permintaannya ikut perang antar suku berlawanan dengan tugasnya sebagai tentara Amerika. Tapi dia sudah terlanjur mengucap dan akan memalukan jika menariknya kembali. Tiba-tiba Kickingbird datang dengan Christine dan meminta John untuk nggak perlu ikut. Tapi John yang merasa perlu menjaga posisinya sebagai pejuang yang dihormati oleh mereka, berusaha meyakinkan untuk ikut. Kickingbird memberikan tugas lain yang dapat memberikan jalan aman agar John tidak ikut campur urusan antar suku, yaitu menjaga pertahanan keluarga para pejuang yang ikut perang. John yang menyadari maksud Kickingbird menerimanya dengan senang hati. Saat akan pergi, Kickingbird berpesan kepada Christine untuk menemani dan mengajarinya bahasa lokal. John dan Christine semakin dekat dari hari ke hari. Hal ini disadari juga oleh Black Shawl, istri Kickingbird. Suatu ketika John bertanya pada Christine, bagaimana dia mendapatkan nama Stand with a Fish. Christine menjelaskan, saat masih kecil dia masih belum diterima sepenuhnya sama orang-orang suku. Ada salah satu anak perempuan yang lebih besar darinya selalu mengejek dan merundungnya. Christine kecil yang mulai kesal membalas meninju mukanya dan berdiri sambil mengepalkan tinjunya. Semenjak itu, Christine mendapatkan nama dan rasa segan dari orang-orang suku. Saat John menanyakan mengapa dia masih jomblo, Christine seperti merasa tersinggung dan pergi meninggalkan John. Selama beberapa hari, Christine tidak mau menemui John
dan John yang merasa bersalah mencoba menanyakannya kepada Stonecalf tentang Christine. Stonecalf menjelaskan bahwa Christine masih dalam masa berkabung atas kematian suaminya, dan lamanya masa berkabung ditentukan oleh Kickingbird yang berperan sebagai ayah angkat Christine. Setelah itu, John pergi pulang kembali ke posnya. Christine yang ditanya Blackshaw mengenai John mengungkapkan bahwa dia merasa bersalah dan ingin meminta maaf telah mengacukannya. Blackshaw mengatakan, tapi John telah pamit pergi barusan. Christine yang panik berusaha menyusul, tapi tenda John telah kosong. John yang pulang membaca kembali buku jurnalnya dan menyadari bahwa dia telah jatuh cinta kepada Christine. Di luar, Tusok muncul kembali seperti menunggu John. John menemuinya dan mencoba memberikan daging kering kepadanya. Dan akhirnya Tusok mau mengambil makanan langsung dari tangan John. John yang telah mengambil perbekalan kembali menuju perkemahan Syok dan langsung menemui Christine. Ternyata begitu pula dengan Christine yang memiliki perasaan sama dengan John. Gayung pun bersambut, seperti halnya seorang remaja yang cintanya berbalas sama cinta. Tidak seperti nasib Tom yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Kok? Suatu malam tiba-tiba mereka mendapatkan kabar bahwa perkemahan mereka akan diserang oleh suku Poni. Mereka panik, berusaha mengatur pasukan yang ada untuk menyambut serangan. John yang menyadari bahwa pasukan Syok yang ada bukanlah tandingan suku Pawnee, menawarkan bantuan senjata api bagi suku Syok. Dengan izin Ten Bears, John ditemani Smells a Lot pulang ke pos untuk mengambil senjata api yang John sembunyikan. Paginya, pasukan suku Pawnee datang menyerang. Dengan kekuatan senapan yang dikasih sama John, suku Syok dapat memukul mundur pasukan suku Pawnee. Tapi, kemenangan ini meminta pengorbanan dengan tewasnya Stonecalf. Di peperangan ini, John menemukan pemahaman baru tentang pertempuran dan kekuatan kebersamaan. Berbeda dengan peperangan yang pernah dia lalui sebagai tentara. Di sini, dia bertempur bukan karena perebutan pengaruh wilayah, tapi dia bertempur untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarga dan orang-orang terkasih. Apalagi dia selalu mendapat panggilan nama Dance with Wolves daripada nama John, sehingga dia sekarang merasa asing dengan nama aslinya. Dan mulai saat itu dia merasa seperti sepenuhnya menjadi bagian dari suku Syok. Kepulangan Kickingbird disambut dengan pesta kemenangan. Malamnya, istrinya menanyakan tentang kapan masa berkabung Christine selesai, karena Christine telah jatuh cinta lagi. Kickingbird seperti nggak percaya dan bertanya, sama siapa emang? Sama John, jawab Blackshaw. Esoknya, Kickingbird dengan kikuk menemui Christine dan langsung mengatakan masa berkabungnya telah usai. Di lain tempat, Wayne Ishishare dan Smells a Lot datang menanyakan kebenaran bahwa John akan melamar Christine. Jika benar, melamar wanita Syok itu nggak gratis. John kebingungan ingin memberikan apa, karena dia nggak memiliki barang yang dianggap berharga di hadapan suku Indian. Dengan tersenyum jahil, mereka berdua bilang akan coba membantu dan keluar. John hanya terdiam menuruti untuk menunggu. Gak lama, di luar tendanya telah terkumpul beberapa kuda, baju, serta barang-barang kebutuhan rumah tangga menumpuk. Semua itu sumbangan dari warga suku tanpa terkecuali. Mereka mengatakan bahwa jika semua barang untuk lamaran ini esok pagi menghilang, berarti lamaran John diterima oleh Kickingbird. John gelisah menanti pagi. Dia merasa khawatir jika ada yang kurang. Saat matahari terbit, semua bahan lamaran telah menghilang dan lamaran John sukses. Wayne Ishishare mengatakan bahwa mendiang suami Christine adalah sahabat baiknya. Awalnya dia nggak terlalu menyukai John, apalagi menerima kenyataan bahwa John dekat dengan Christine. Tapi Wayne Ishishare menyadari bahwa mendiang sahabatnya telah pergi untuk kembali digantikan oleh John. Akhirnya, pernikahan pun berjalan dengan sukses dan khidmat. Suatu ketika, Kickingbird mengajak John untuk mengenalkannya wilayah suku Syok. Kickingbird juga membawanya ke sebuah daerah yang dianggap keramat oleh semua suku Indian. Mereka menganggapnya sebagai daerah bermulanya semua binatang yang bertebaran di seluruh padang rumput. Saat memasukinya, mereka menemukan sebuah pondok kosong yang di sekitarnya tersebar banyak sampah miras, bangkai rusa, dan binatang lainnya. John sudah menduga bahwa pelakunya adalah kulit putih dan ingin membalas mereka. Kickingbird hanya bisa menghela nafas dan meminta John menahan diri, karena mereka sudah pergi jauh. Akhirnya, John berbicara jujur mengenai kedatangan para kulit putih. Mereka akan datang berbondong-bondong bagikan bintang di langit. Mendengarnya, Kickingbird terdiam dan bilang kita harus melaporkannya ke kepala suku Ten Bears. Ten Bears menunjukkan sebuah morion, helm besi yang pernah dipakai pasukan kolonial dari Spanyol. Ten Bears mengatakan bahwa ini adalah milik para pendatang yang suka merampok dan mengambil kekayaan alam milik para Indian. Di masa kakek buyutnya, mereka berhasil diusir, tapi ternyata mereka akan selalu datang lagi dan lagi. Ten Bears memutuskan bahwa besok saatnya untuk pindah ke wilayah perkemahan musim dingin. Esoknya, seluruh warga mengawas barang-barang, begitu pula John dan istrinya. Tapi saat berangkat, John teringat buku jurnal yang dia tinggalkan di pos.
Buku itu sangatlah penting baginya karena semua kegiatan dan bukti penugasan ada di dalamnya. John pun pamit untuk mengambilnya. Tapi saat sampai di pos, tentara bantuan telah datang begitu banyak. John dipergoki oleh tentara patroli dan disalahkenali sebagai Indian liar. Tanpa pikir panjang, mereka menembaki ke arah John dan Sisko tumbang menjadi korban tembakan para tentara. John pun ikut tertangkap. Sementara itu, Wayne Inisier mengkhawatirkan John yang lama belum kembali. Kickingbird memintanya untuk membawa dua teman dan memeriksa John. John yang siuman diinterogasi oleh para tentara, Mayor, Letnan Elgin, Sersan Bauer, dan prajurit Spivey. John mengatakan bahwa dia adalah petugas jaga di pos ini dan buktinya ada di dalam buku jurnal di dalam kamar pos. Letnan Elgin menanyakan kepada Spivey yang merupakan orang yang datang paling awal untuk memeriksa pos Sedgwick. Spivey mengaku tidak menemukan buku atau catatan apapun saat dia datang. Si Mayer mengatakan kedatangan para tentara untuk mengejar para penculik dan pembegal yang sedang mengganggu warga kulit putih. Dia meminta untuk John mau bekerja sama sebagai pelacak dan penerjemah dengan imbalan dia akan diampuni dari sikap disertirnya. John bersaksi, selama dia di sini tidak ada aksi pembegalan dan penculikan kepada warga kulit putih. Mayor yang tidak percaya pergi dengan kesal. Sementara itu, ternyata buku jurnal John selama ini disembunyikan oleh Spivey, dan karena Spivey tidak terlalu bisa baca, dia hanya melihat-lihat gambar John dan menggunakannya sebagai kertas toilet. Mayor memerintahkan Letnan Elgin agar membawa John menuju ke markas Fort Hays untuk menerima pendisiplinan. Di tengah perjalanan, para tentara mendapati bahwa mereka dibuntuti oleh tusok. Mereka yang hanya tahunya bersenang-senang menganggap tusok sebagai bahan target tembakan. John yang mengetahui tusok dalam keadaan bahaya mencoba memberontak. Tapi sayangnya, dia nggak berdaya. Dan tusok pun akhirnya menemui ajalnya. Sungguh saat-saat yang menyedihkan. Kehilangan dua sahabat baik dalam waktu berdekatan. Saat sampai di sebuah sungai, para Indian syok melakukan serangan untuk membebaskan John. Sementara para tentara sibuk menghadapi serangan, John mengacaukan mereka dari dekat. Spivey yang selama ini suka menyiksa John menjadi orang yang paling diincar John. Sersan Bauer yang merasa gak mungkin menang, pura-pura mati dan melarikan diri. Dia kepergok sama Smells a Lot saat akan mencuri kuda. Smells a Lot yang jatuh dipukul Bauer membalas balik dengan menancapkan kapak ke dada Bauer. Dari sekian korban tentara, yang disesalkan John hanya Letnan Elgin, karena dialah yang memperlakukannya dengan wajar. Nampak juga buku jurnal John hanyut saat dibuang oleh salah satu Indian yang menggeledah tubuh Spivey. Rombongan John selama sampai perkemahan. Christine menyambut John seperti ketakutan akan kehilangan suami lagi yang pernah dialaminya. Suatu malam, Danvers mengundang pertemuan di tendanya. Dia menyinggung mengapa John sekarang lebih pendiam. John mengungkapkan dia berterima kasih atas penyelamatannya. John juga gak menyesal telah ikut membunuh para tentara. Tapi perkara ini bukanlah hal yang baik, karena dengan ini John dianggap orang berbahaya dan akan berdampak ke seluruh warga suku Syok. John memutuskan untuk pergi meninggalkan suku Syok untuk mencoba mencari jalan dan koneksi untuk bisa membicarakan kesalahpahaman yang terjadi sehingga dapat meredakan masalah. Wayne Inisier dan yang lain seperti nggak terima dengan keputusan John dan diminta keluar oleh Danvers. Di saat berdua, Danvers mengungkapkan bahwa dia sangat menghormati John dan sudah menganggap John adalah satu bagian dari warga Syok. Danvers berusaha membujuk John untuk tetap tinggal, tapi John berketetapan dia akan tetap pergi di saat salju mulai reda. Hal ini demi kebaikan bersama, di mana dia nggak akan menyeret semua warga suku mendapatkan masalah. Di saat kepergiannya, John memberikan kenangan pipa yang baru selesai dibuatnya kepada Kickingbird. Demikian pula dia mendapatkan ganti. Kickingbird memberikan pipa kesayangannya. Smells a Lot dengan sedih memberikan kenangan berupa buku jurnal yang dia temukan saat hanyut di sungai. Wayne Inisier muncul di atas tebing meneriakkan perpisahan, mengatakan bahwa John dan Sweet Wolf adalah sahabatnya dan akan selalu mengingat persahabatan mereka. Hal ini sungguh kontras dengan awal pertemuan mereka yang dimana dia berteriak mengancam John untuk pergi. Sementara itu, nampak pasukan yang dipandu beberapa Indian pencari jejak terus berupaya mencari keberadaan John. Dengan latar belakang terdengar juga lolongan serigala. Diceritakan 13 tahun setelahnya, wilayah suku Syok dihancurkan. Para bison menghilang. Tanah terakhir suku Syok diserahkan kepada pemerintahan pendudukan kulit putih di Fort Robinson, Nebraska. Kebudayaan suku penunggang kuda telah lenyap dan perbatasan suku asli Amerika pun tinggal cerita. Selesai. Saya Tom dari Shikaro Hefe. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu teman-teman. Merdeka!